Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru peserta bimbingan teknis literasi digital Pusat Belajar Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk bagaimana bisa memanfaatkan portal literasi digital. Sebelumnya mohon maaf karena di pertemuan tadi ada kendala teknis, jadi di sini saya buatkan video tutorial, semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa menggunakan portal literasi digital. Baiklah, untuk kali ini langsung saja kita mulai. Akses di literasi digital bisa dikunjungi situsnya gln.pbgtuban.com/literasi. GLN adalah Gerakan Literasi Nasional. Nah, di kegiatan bimbingan teknis pada literasi digital ini, saya harapkan Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang sudah di-share atau nanti ada di portal literasi digital. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana membuat akun di portal literasi digital. Kemudian bagaimana mempersiapkan konten, kemudian mempublish konten yang sudah kita siapkan, baik itu berupa teks, gambar, PDF, video, HTML, kemudian download atau H5P. Nah, dengan menggunakan H5P ini kita juga bisa membuat suatu konten yang ada bentuk animasi dan interaksinya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menarik minat dari peserta didik. Nah, dari literasi digital ini memang tujuan utama kita adalah bagaimana memfasilitasi siswa-siswa kita baik dari SD, SMP, SMA, SMK, MA, MTS, tetapi juga masyarakat umum nanti bisa mengakses situs ini, sehingga kita bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat secara umum untuk dimanfaatkan, terutama meningkatkan kualitas dari literasinya. Nah, langsung saja kita kunjungi situsnya. Bisa dengan cara membuka atau mengakses websitenya PBG, Pusat Belajar Guru, pbgtuban.com. Kemudian di sini ada menu e-literasi. Ya, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada menu e-literasi, kita klik, maka nanti akan tampil portal literasi digital. Ketika Bapak Ibu guru tadi belum melakukan presensi, bisa klik di menu link, kemudian di sini ada presensi untuk bisa diisi secara langsung. Nah, begitu juga Bapak Ibu guru meskipun tadi sudah misi ingin mencoba lagi, silahkan. Kemudian kita lanjutkan bagaimana kita bisa membuat akun di literasi digital. Di sini ada menu login, kita klik menu login. Kemudian nanti akan tampil, kita disuruh memasukkan username atau email dan juga password. Karena kita ingin membuat akun, maka di sini kita klik register terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti kita sudah punya akun, maka tinggal memasukkan username atau email dan password yang kita buat. Oke, langkah pertama kita klik register terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita disuruh memasukkan username atau nama pengguna. Nah, misalnya saya berikan contoh Fatoni Irsat tanpa ada spasi. Kemudian emailnya misalnya adalah fatir.puskomdik@gmail.com. Kemudian kita klik daftar. Nah, sambil kita persiapkan juga email kita buka gmail.com, karena nanti di sini akan ada pesan yang masuk di email yang sudah kita daftarkan.
Kita cek dengan menunggu beberapa saat. Kemudian nanti di sini akan ada kiriman pesan baru dari PBG. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah masuk baru admin PBG Tuban. Kita buka. Nah, bagaimana kita bisa masuk di akun literasi digital? Maka di sini tinggal klik saja. Nah, username-nya diingat Fatoni Irsad tanpa ada spasi. Nah, nanti panjenengan juga menyesuaikan dengan kondisi, misalnya nama panjenengan siapa, menyesuaikan. Nah, diusahakan username itu tidak ada spasi. Oke, kita klik. Nah, di sini nanti kita disuruh memasukkan password baru. Kalau misalnya ada generate password semacam ini, kita hapus saja semua. Atau bisa kita tampilkan, misalnya di sini passwordnya adalah Fatir begini. Nah, kita cek sudah benar atau belum inputan kita. Kalau meskipun di sini informasinya password kita lemah, mau diperpanjang silahkan, tetapi diusahakan jangan sampai lupa password. Tetapi meskipun hal yang simpel, password yang simpel semacam ini, dan memang kita ingin semacam itu, ya kita klik setujui saja sehingga kita bisa menggunakan password yang sederhana itu. Tapi diusahakan membuat password yang sulit untuk diketahui oleh orang lain. Kemudian kita klik simpan kata sandi. Nah, maka password yang sudah kita buat nanti bisa langsung kita gunakan. Klik saja, di sini ada informasi untuk klik kata masuk. Nah, kemudian di sini kita masukkan username yang kita buat tadi. Nah, Fatoni Irsad. Passwordnya tadi misalnya adalah Fatir gitu. Kalau menggunakan email boleh? Boleh. Jadi ini bisa menggunakan username atau email. Nah, salah satu. Nah, kemudian klik masuk. Maka nanti akan tampil menu dari literasi digital yang sudah kita miliki. Jadi sesuai dengan akun yang sudah kita buat tadi. Untuk berikutnya Bapak Ibu Guru tidak perlu membuat lagi akun baru, tetapi cukup satu saja dan ini sudah bisa dimanfaatkan. Nah, silahkan dibaca informasi awal. Di situ ada selamat datang di literasi PBG Tuban dan seterusnya. Di sini juga ada informasi etika menulis. Nah, informasinya mencantumkan sumber. Kalau misalnya itu mengutip ya harus meminta izin. Kemudian hati-hati juga atas hak cipta orang lain. Nah, itu bisa dibaca informasinya. Kemudian bagaimana kita bisa menggunakan portal ini? Di sini ada menu pos, ada media, komentar, download, profil, ada 5P. Jadi ini menu-menu yang sudah kita simpelkan supaya Bapak Ibu Guru tidak terlalu banyak menggunakan menu. Nah, untuk itu bagaimana kita akan memposting dari tulisan kita atau artikel yang kita miliki. Di sini ada menu post. Kalau misalnya ingin melihat postingan-postingan yang ada, bisa klik semua post. Atau kalau misalnya kita ingin membuat postingan baru, maka kita klik tambah baru. Oke, misalnya di sini saya ingin membuat postingan baru. Nah, maka nanti tampilannya semacam ini. Ini adalah tempatnya kita menuliskan judul. Kemudian di sini kita bisa menuliskan artikel atau tulisan yang kita miliki. Di sini juga nanti kita bisa masukkan gambar, file PDF, file video, dan yang lainnya. Nah,
Langkah berikutnya adalah kita mempersiapkan konten yang nantinya akan kita publish. Nah, kita buka file yang kita miliki. Misalnya di sini sudah saya persiapkan konten yang nanti akan saya publish. Judulnya misalnya di sini adalah Gerakan Literasi Nasional. Ini bisa kita copy saja, Ctrl C atau klik ikon copy, kemudian kita masukkan di tempatnya judul atau tambahkan di judul. Nah, di sini. Kemudian teksnya kita copy juga berikut dengan sumber yang kita ambil. Kita copy. Kemudian kita pastekan. Kita tempel saja sebagai teks biasa. Sebagai teks biasa. Nah, kalau misalnya tidak sebagai teks biasa, saya undo. Di sini kan ada klik kanan, tempel biasa begini, maka nanti formatnya bawaan dari Microsoft Word. Nah, untuk itu biar formatnya nanti menyesuaikan dengan kondisi pada text box ini kita klik kanan, kemudian kita pilih tempel sebagai teks biasa. Kemudian kalau kita lihat di sini ada gambar. Bagaimana kita bisa memasukkan gambar? Nah, caranya kita letakkan pointer kita karena posisinya nanti akan kita taruh di sini, kita tambahkan media. Kemudian di sini pilih berkas. Nah, pilih berkas di mana file gambarnya kita cari. Di komputer kita atau di laptop kita cari di mana gambar yang tadi, misalnya ini Gerakan Literasi Nasional. Kita double klik, nanti akan terupload. Setelah terupload, di sini sudah kita checklist, kita sisipkan. Nah, maka nanti tampilannya semacam ini. Kemudian di sini kalau kita lihat ingin kita atur biar tampilannya seperti pada contoh ini, maka ini ketika gambar kita klik, maka ada tampilan di bagian atas untuk rata kiri, rata tengah, rata kanan, kemudian tanpa perataan. Nah, misalnya di sini saya klik. Oh ya, nanti menyesuaikan dengan apa yang kita pilih. Nah, misalnya ini ingin ditata, ditebalkan, silahkan. Nah, disesuaikan. Nah, tebalkan. Dan seterusnya. Ditata di format yang bagus sehingga pembaca itu nyaman membacanya. Nah, sumbernya di sini saya buat miring. Nah, ini. Atau di sini kita pakai quote atau blok kutipan begini boleh. Nah, oke. Terus bagaimana cara mempublish? Langkah berikutnya kita adalah publish konten. Misalnya data yang sudah kita masukkan tadi atau teks atau artikel yang akan kita publish sudah sesuai pengaturannya, judulnya sudah sesuai dengan yang kita mau. Kemudian kita lihat di sini ada kategori. Kategori di sini maksudnya adalah tulisan yang kita buat itu dalam bentuk apa? Artikel kah, e-book kah, karya ilmiah kah, atau hanya untuk literasi. Nah, jadi misalnya di sini saya pilih literasi baca tulis, misalnya literasi baca tulis. Nah, yang lainnya dibiarkan saja. Kalau misalnya ingin dipublish full pada satu halaman penuh tanpa di samping ada informasi artikel-artikel atau postingan-postingan yang lain, ya dibuatkan default saja. Nah, berikutnya apakah langsung kita terbitkan? Boleh langsung, tetapi untuk meyakinkan terlebih dahulu bisa klik pratinjau biar kita bisa melihat bagaimana hasilnya ketika nanti akan tampil atau akan dilihat oleh masyarakat secara umum. Nah, kita lihat pratampil. Oh, ternyata begini. Sementara baru kita sendiri yang melihat, berarti view-nya baru satu. Baru kita publish, siapa yang mempublish, ini baca tulis untuk dari literasi. Nanti misalnya ketika ada komen dari masyarakat atau dari pembaca, maka nanti di bawah sini akan ada informasi.
main berapa. Nah, kalau dirasa sudah sesuai, maka nanti di sini tinggal kita terbitkan. Akan diterbitkan kapan? Bisa kita atur. Misalnya akan kita terbitkan pada tanggal berapa misalnya. Ini secara publik dulu atau baru privat dulu. Kalau misalnya tulisannya belum yakin, sementara masih privat. Kalau misalnya sudah yakin dan sudah siap untuk dipublish, ya sudah publik saja. Klik OK. Suntingannya akan diterbitkan kapan? Menyesuaikan. Tetapi kalau misalnya tidak ingin diatur, berarti saat itu juga. Jika dirasa sudah, jadi intinya ada di kategori sama terbitkan ini, kemudian kita klik terbitkan. Nah, ketika sudah kita klik terbitkan, proses kita tunggu. Kalau misalnya kita ingin melihat tampilannya, di sini kita lihat bagian atas ini ada literasi PBG, ada kunjungi situs. Nah, biar tampil di sampingnya, biar tidak mengganggu tampilan di sini, boleh ini diklik kanan, kemudian pilih buka link di tab baru, maka nanti di sini akan tampil. Nah, ini tidak ada gambarnya. Bagaimana menampilkan gambar seperti ini? Nah, caranya di editing tadi, di bagian bawah di sini ada menampilkan gambar, tambah gambar unggahan. Nah, bisa kita ambil dari gambar yang kita miliki tadi, kemudian kita klik terapkan. Nah, sudah masuk, kemudian kita perbarui. Kita cek dari apa yang sudah kita pratinjau tadi. Kalau di sini masih belum kelihatan, kita reload. Nah, maka nanti di sini akan muncul gambar dari katakanlah icon pada artikel yang kita buat. Nah, itu bagaimana cara memasukkan teks dan gambar pada postingan yang kita buat. Baiklah Bapak Ibu peserta BIMTEK, kita lanjutkan pembahasannya adalah bagaimana kita bisa memasukkan file PDF atau video di postingan kita. Nah, di sini kita siapkan bahannya terlebih dahulu, file PDF-nya atau tulisan yang akan kita masukkan, atau file video yang akan kita masukkan juga di postingan kita siapkan terlebih dahulu. Diusahakan kalau video di-upload di YouTube dulu, kemudian linknya kita ambil. Oke, kita sekarang akan mencoba mengupload file PDF di postingan kita. Nah, karena tadi ini sudah kita publish, maka di sini tidak usah diperbarui lagi, tidak apa-apa karena tidak ada perubahan apa-apa. Kalau misalnya ada perubahan ya kita perbarui. Kemudian kita tambahkan postingan baru. Misalnya di sini ada materi dari kegiatan BIMTEK, materi BIMTEK literasi digital. Nah, kemudian bagaimana memasukkan file PDF? Di sini ada tambah media. Klik tambah media. Kemudian di sini ada unggah berkas. Kalau misalnya sudah ada informasi atau file yang pernah kita upload juga bisa kita gunakan. Nah, kalau misalnya di sini kita belum pernah upload, kita unggah terlebih dahulu, pilih berkasnya ada di mana. Misalnya di sini PBG Tuban, mana PBG. Kemudian literasi, saya lihat di sini ada literasi PBG Tuban 2022. Proses upload. Kita tunggu sebentar sampai selesai uploadnya. Kita tunggu. Jika sudah tampil semacam ini, sudah muncul sisipkan ke dalam pos, maka tinggal kita klik saja. Kita tunggu sebentar, maka di sini langsung akan masuk. Nah, ini tidak boleh dirubah, dibiarkan saja. Kalau misalnya dirubah boleh, asalkan paham maksudnya. Jangan sampai satu koma petik ini dihilangkan, maka nanti akan berpengaruh. Untuk itu dibiarkan saja, akan lebih aman. Kita coba lihat hasilnya. Kita bisa klik pratinjau. Ya, ini proses loading menampilkan file PDF-nya.
Nah, sudah tampil. Lanjut page berikutnya untuk melihat isi di file PDF tadi. Nah, misalnya itu. Begitu cara mengupload file PDF. Kemudian tadi ini baru pratinjau ingin dipublish, ya kita terbitkan. Misalnya kita ingin menambahkan video, ya kita cari video misalnya dari YouTube, youtube.com. Literasi digital. Oke, misalnya ini kita ambil. Nah, kemudian di sini kita bisa klik bagikan atau boleh langsung copy alamatnya langsung boleh. Kalau di sini ada bagikan, maka nanti di sini juga sama saja. Nah, ini ada kode HTML juga boleh kita ambil. Nah, tetapi di sini saya ingin menggunakan kode HTML disematkan ini karena nanti akan ditampilkan langsung di tampilan postingan kita. Di sini iframe dan seterusnya ini klik saja langsung atau select all boleh, kita salin. Nah, kita salin, kemudian kita ingin menempelkan di postingan kita. Nah, sebelum itu perhatikan posisi di sini visual. Nah, di sini ada teks. Nah, karena tadi yang kita pilih itu adalah kode HTML, maka nanti di sini bisa kita tambahkan atau kita pilih teks, kemudian bolehlah kita hapus di sini, kemudian kita paste. Kita lihat tampilannya bagaimana. Nah, begitu di visual. Ini teks, di sini visual. Teksnya adalah dari kode HTML atau tag HTML yang dari YouTube. Atau boleh juga langsung copy dari sini, kemudian di literasi ini saya pilih visual, saya tambahkan di bawahnya. Di sini ada tambah media. Nah, tambah media tapi di sini kita ambil dari URL misalnya, dari YouTube tadi. Kita paste. Kita tunggu sebentar, ini ada tampilan sisipkan ke pos. Nah, maka nanti akan bertambah. Jadi bisa dengan menggunakan kode HTML, bisa langsung menggunakan link. Kalau dirasa sudah, ya, kemudian kita publish sekarang. Kita terbitkan. Nah, itu cara menambahkan file PDF dan video. Untuk video kali ini, video tutorial kali ini sementara sampai di sini. Nanti jika ada request silahkan nanti komen di link YouTube ini atau di grup WhatsApp yang sudah ada. Untuk kita lanjutkan lagi di pembahasan bagaimana kita bisa mengupload file yang nanti ada permissionnya. Orang yang mau mendownload juga ada permissionnya, artinya diizinkan atau tidak orang mendownload secara bebas atau harus ada informasi dulu ke si pemosting. Nah, itu dengan menggunakan menu download. Nanti bisa dicoba. H5P dulu juga sudah ada kegiatan di PBG juga yang pernah membahas tentang H5P. Ini nanti bisa diterapkan juga. Cukup sekian video tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan pada BIMTEK Literasi Digital yang diselenggarakan oleh PBG Tuban, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, dan Exxon Mobil. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.